Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ni'amahu ya kafi mazidah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasyaddid lisani wa hlul qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min a'yani Allahi wa batina wa tashhuruna bi ibadati sholihin fi dunyana wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alimu ta'ala ya fattahu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu. Wa ala musallin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi umurihi fi dharain. Masih lanjutan kemarin. Jadi di antara kemuliaan bagi mereka-mereka yang membaca sholawat, jadi kemuliaan yang diperoleh ketika membaca sholawat, as-sadisata asyara annaha sababu zakatil musalli wa taharatil. Jadi yang ke-16, kemuliaan yang diperoleh bagi mereka yang membaca sholawat. Sholawat itu menjadi sebab zakatnya orang yang bersholawat. Jadi bernilai zakat. Jadi sholawat itu bernilai zakat. Jadi kalau kita tak zakat, maka zakatnya sholawat. Kemudian sababun litaharatil. Kemudian menjadi sebab pencuci untuk si pembaca sholawat. Maka di dalam kitab yang lain disebutkan Syarah Ratibul Haddad ditulis oleh Syekh Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad menyebutkan Rasulullah itu pernah bersabda di kulli syai'in taharatun wa taharatu qalbil mu'min as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk segala sesuatu itu ada pencucinya, ada yang mencucinya. Pencuci hati itu adalah membaca sholawat atas baginda Rasul. Jadi baca sholawat itu membersihkan hati. Maka kalau dalam ilmu tasawuf mensucikan hati itu banyak caranya. Jadi hati itu tidak akan bisa dibersihkan kecuali mereka yang tahu cara membersihkan. Pertama, mencucikan hati itu melalui dengan ilmu. Jadi punya ilmu, tahu jenis penyakit hati itu tahu. Mulai dari riya, ujub, sum'ah, hasud, namimah, hikat, dendam, ghillun. Itu penyakit hati, sampah di dalam hati. Maka tidak akan mengetahui seseorang sampah di dalam hatinya melainkan dia punya ilmu. Kalau tak punya ilmu tak bisa. Satu. Dan ini prosesnya agak lama. Biasanya orang kalau lihat diajarkan oleh baginda Rasul biar tidak tersebut lihat, maka Rasulullah mengajarkan paling tidak sehari 3 kali harus dibaca. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa yang diajarkan baginda Rasul kepada sahabat agar tidak terkena riya. Jadi pamer, kita punya ibadah itu pamer. Kalau memamerkan baju yang bagus itu bukan riya namanya. Yang namanya riya itu adalah memamerkan, mempertontonkan dengan sengaja atau tidak amal ibadah, amal ketaatan agar dilihat oleh orang. Sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, itu namanya amal ibadah. Kalau amal perbuatan selain ibadah tidak termasuk riya. Jadi bergaya bagus masuk dalam, rapi-rapi dikit,
biar dipuji orang, itu bukan riya namanya. Yang namanya riya itu adalah bersinggungan dengan namanya amal ibadah. Yang kedua, orang itu tidak akan bisa membersihkan hati. Yang kedua, punya guru, punya murabbi. Jadi harus punya murabbi orang itu. Kita saja kalau berumah tangga itu mesti punya pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga itu adalah suami. Jadi suami yang mengarahkan. Diskusi itu penting suami istri, tetapi pemimpin tetaplah suami. Nah, hati juga itu butuh dibimbing. Hati itu kalau tak dibimbing kelihatan kemana-mana. Buktinya gimana waktu sholat? Allahu Akbar. Badannya di musola, hatinya jalan pakai motor dalam. Hati itu akan dibimbing begitu. Jadi kelihatan kemana-mana. Harus dibimbing. Cara membimbingnya maka harus orang yang tahu membimbing. Maka dikatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jika bukan karena pendidik maka aku tidak akan tahu Tuhanku. Jadi kan jadi berjalan kepada Allah itu harus punya guru. Kalau tak punya guru kemana-mana, setan itu nanti dikira Allah. Maka butuh namanya guru. Maka guru itu adalah dibimbing oleh gurunya dibimbing oleh gurunya, tertarikan sampai kepada Rasulullah. Maka kita butuh namanya tali guru. Dan kita berzikir tadi Rabbul Haddad itu adalah tali kita. Dikirnya itu tak akan kemana-mana. Artinya bagaimana? Sanatnya sudah ada, talinya maksudnya. Jadi mau berzikir sampai mati Rabbul Haddad silakan. Tak perlu diragukan lagi dapat dari mana, punya siapa, itu dari jelas talinya. Ini dari A. Yang kedua, Rabbul Haddad itu sudah ada caranya 3, 5, 7. Nanti yang tidak bisa berbahasa Arab, berbahasa Arab, mungkin sama edisi berikutnya itu dikasih bahasa Indonesia nomor 3, nomor 1, nomor 7. Bahkan ada usulan nanti Rabbul Haddad itu selain bahasa Arab ada bahasa Indonesia. Indonesia akan begitu dan usaha insyaallah. Begitu. Jadi Haddad. Kamu butuh kemudian. Nah, sholawat itu menjadikan hati, kerak hati itu. Maka di antara kemuliaan sholawat itu, makaidah kemuliaan sholawat itu dimanjilati syekh. Jadi sholawat itu menempati posisi guru. Kalau tak punya guru, murabbi mendidik hati, maka banyak-banyak baca sholawat. Sholawatnya sebagai guru. Jadi melalui sholawat Rasulullah akan membimbing orang itu. Jadi kalau tak punya guru. Jadi kalau punya guru, gurunya yang akan membimbing. Asalnya ta'asyaru annaha sababun li tabsyirin 'abdi bil jannah qabla mautihi. Kemudian faedah dan kemuliaan baca sholawat yang ke-17, sesungguhnya sholawat itu menjadi sebab diperolehnya kebahagiaan seorang hamba dengan diberitakan surga sebelum mati. Jadi sebelum mati maka akan diberitakan kabar surga. Dikatakan bahwa orang yang kalau meninggal banyak berzikir, maka besok zikirnya akan datang dalam bentuk malaikat. Jadi kalau dalam zikir Rabbul Haddad, maka seluruh zikir yang ada dalam Rabbul Haddad besok ketika mati datang semua dalam bentuk malaikat. Orang yang sudah tak bisa bergerak, keluarganya menangis, baca Yasin, zikir yang dibaca setiap hari ini besok datang dalam bentuk malaikat. Sholatnya datang dalam bentuk malaikat, puasanya datang dalam bentuk malaikat. Dan ada yang bisa mengetahui kecuali si empunya. Zikir itu bilang tenang saja kau masuk surga. Keluarga, anak dan istri menangis. Maka kalau orang meninggal itu lihat ada 3 ciri biasanya itu sudah fadilah. Pertama, meneteskan air mata. Jadi kalau ada orang meninggal, ada netes air mata kata. Bukan menangis itu.
Orang itu biasanya kalau bahagia gimana? Kalau bahagia nangis. Tak pernah naik pesawat, tahu-tahu dapat tiket pesawat, menangis, sakit, bahagia. Yang pertama, yang kedua hidungnya kembang, nggak kembang kayak jambu. Nah itu yang ada model jambu, kembang di jambu. Nah itu akan mekar, hidungnya nggak mekar. Itu tanda alamat husnul. Yang ketiga, kalau meninggal itu badannya hangat. Baru meninggal badannya hangat. Dikatakan kalau badannya hangat, apalagi panas, ruhnya lebih cepat meninggalkan. Ruhnya keluar, tapi badannya jasadnya berpikir. Dikatakan begitu, masih hangat. Jadi tidak sejuk seperti sejuknya mayat. Itu kalau orang meninggal. Jadi kalau orang meninggal itu, orang sakit parah itu jangan dilihat jidatnya, dia pegang, jangan pegang jidatnya, tapi pegang kakinya dulu. Kalau sudah aceh dingin, tidak lama. Nanti sebentar lagi lihat di perut sudah aceh dingin, tambah lagi. Ruh itu ditarik, nanti dari kaki naik ke atas. Jadi ada beberapa fase tahapan. Ruh itu dari kaki sampai paha. Jadi kalau ruh sampai paha itu sudah naik ke atas, maka kaki sampai paha itu akan dingin, sedingin dalam mati. Nanti dari paha sampai ke pusat, ditarik. Nanti dari pusat sampai ke dada. Nah ini masih sampai dada ruh, maka ke situ masih ada. Ini masih diterima taubatnya oleh Allah. Kalau kita masih mau minta ampun, semua masih Allah terima. Dari dada ditarik sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, tidak tahu, tidak bisa diterima lagi ampunan. Mana dikorban. Jadi taubat itu diterima oleh Allah dari seorang hamba selama satu, nyawa belum sampai ke rombongan. Yang kedua, selama matahari belum terbit dari barat. Maka dikatakan oleh Allah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza balaghatil hulqum wa antum hinaidin tanzurun. Jika sudah sampai ke rombongan, wa antum hinaidin tanzurun, kalian pada saat ini akan melihat. Apa yang dilihat? Tidak tahu. Bisa saja surga, tempat dia kembali, karena memang banyak keterangan orang yang membaca ayat kursi selesai sholat 5 waktu, dia tidak akan meninggal kecuali ditampakkan, diberitakan kepada dia surga. Orang yang membaca sholawat juga akan diberitakan berita gembira surga sebelum mati. Boleh jadi di waktu ini surganya tampak. Asalnya ta'asyara anna yasarun din najati min ahwali yaumil qiyamah. Sholawat itu menjadi sebab selamat dari huru hara hari kiamat. Itu sebab membaca sholawat. Di dalam keterangan begini Pak, satu tempo Nabi Isa dikatakan begini, Nabi Isa memanggil orang mati dalam kuburan. Dipanggil, kuburan terbelah, kemudian mayat itu naik ke atas. Setelah naik ke atas, si mayatnya tadi yang hidup ini, rambut, semua rambut yang ada di tubuhnya putih. Kata Nabi Allah Isa, uban ini di masa Nabi Sis tak ada. Nabi Sis itu adalah anaknya Nabi Adam. Di masa Nabi Sis itu uban tak ada orang yang beruban. Maka dikatakan di masa Nabi Sis, kebetulan orang ini adalah di masa Nabi Sis, berarti ribuan tahun yang lalu. Di masa Nabi Sis tidak ada uban, kok kamu beruban? Kata Nabi Isa. Apa kata si mayat? Yang aku tadi dengar, aku kira itu adalah kiamat. Sehingga saking kagetnya aku, seluruh rambut di tubuhku memutih. Itu gambarnya. Jadi ahwalu kiamat. Jadi huru hara kiamat. Maka kalau tidak mau kena huru hara kiamat, mumpung umur masih ada, perbanyak baca sholawat. Didik diri kita baca sholawat sampai latah gitu. Jangan mengandalkan anak keturunan, takut lupa anak keturunan. Ingatnya nanti malam Selasa, malam
itu yang ingat. Kalau tak ingat kan mati. Atas yang asyar karena ya sababun li Rabbi sallallahu alaihi wasallam ala musalli alaihi. Kemudian yang ke-19 sholawat itu menjadi sebab dikembalikannya sholawat orang itu dari Nabi SAW. Jadi Rasulullah mengembalikan. Jadi Rasulullah bersalawat juga kepada kita. Ukuran Rasulullah dekat dan tidaknya dengan umat dengan kita sebanyak berapa kita baca sholawat. Semakin banyak semakin dekat, semakin dikit semakin jauh. Al-Muhyad wa Ishrina annaha sababun litadakkuri man yastasirul musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-40 sholawat itu menjadi sebab Rasulullah itu ingat tidak melupakan dia. Kalau baca sholawat. Al-Ihda wa Ishruna annaha sababun litayyibil majlisi wa an la yauda ala ahlihi hasratun yaumal qiyamah. Yang ke-21 sholawat itu menjadi sebab harumnya majlis. Jadi kalau baca sholawat kita baca sholawat, majlis itu harum. Maka kalau dalam kitab Riwayatul Adhiyah Sayyid Syafiq Abu Bakar Syafiq dari mengatakan kalau ada majlis di dalamnya ada sholawat, maka majelis itu mengeluarkan aroma yang membumbung sampai ke langit. Semua makhluk akan mencium bau aroma harumnya kecuali indas sakolain, kecuali manusia dan jin. Makhluk yang lain mencium aroma harum itu. Jadi kita ada baca sholawat, harum, mengeluarkan harum luar biasa, mengeluarkan bau aroma. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak ada sholawat, tidak ada takbir ke Allah, tidak ada pujian kepada Allah, maka mengeluarkan aroma busuk yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali malaikat dan jin. Maka sholawat itu menjadi penting untuk dibaca dalam majlis. Maka dikatakan sholawat itu menjadi sebab harumnya majlis, dan sholawat itu menjadi sebab tidak menjadikan rugi bagi orang yang hadir di majlis itu. Kalau tidak ada sholawat, maka besok akan ada namanya kerugian luar biasa. Kerugian. Kalau di akhir majlis ditutup tadi malam ada bahasan, kalau ditutup dalam majlis itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, bahasan tadi malam, maka majlis itu distempel besok hari kiamat. Jadi langsung dibawa, dicap. Jadi bukan hanya punya desa saja ada cap. Jadi majlis juga dicap. Capnya adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asaniyat wa nisuna annaha sababun li nafyi al-faqri 'anil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-22 sholawat itu menjadi sebab tidak fakirnya orang yang bersholawat kepada Rasulullah. Bukan kerja yang menyebabkan kaya, bukan malas menyebabkan miskin, tidak, tapi itu semua ketentuan Allah. Orang baca sholawat, maka si pembacanya dihilangkan fakir dari diri. As-sa'isatu wa ishruna annaha tanfi 'anil 'abdi ismal bukhli idza shalla 'alaihi inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-23 sholawat itu menghilangkan nama, menghilangkan julukan bakhil, kikir bagi orang yang bersholawat menjawab nama Nabi saat disebut. Maka saat Rasulullah disebut kita membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, sama, atau membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nama Nabi, nama baginda Nabi disebut, maka kita harus menjawab. Dikatakan kalau nama Nabi disebut kita tidak bersholawat, maka dosanya besar dan orang itu dikatakan
kikir alias bakhil. Dan baginda Rasul mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, orang itu besok pada hari kiamat tidak akan melihat Rasul, tidak akan dilihat oleh Rasul. Kalau Rasulullah disebutkan berselawat. Ar-Rabi'atu wal ishruna najatuhu min du'aihi alaihi bi ghairi anfihi idza tarakaha illa dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-24, orang yang membaca sholawat saat nama Nabi disebut, maka orang itu selamat dari doa Nabi yang mengatakan warina anfi rajulin, merugi sungguh, hina sungguh rugi orang yang nama Nabi sebut tak menjawab sholawat. Orang itu Rasulullah doakan, orang itu jauh dari rahmat Allah. Doa Nabi itu makbul. Maka kalau kita baca sholawat nama Nabi disebut, maka selamat kita dari doa Rasulullah. Al-khamisatu wal ishruna annaha utiya bi sahibiha ala tariqil jannah wa yukhtiru bi tariqiha an tariqiha. Kemudian yang ke-25, sesungguhnya sholawat itu akan didatangkan si pembacanya, pemiliknya di atas jalan surga. Jadi kalau bahasa surga. Jadi besok kalau orang naik ke jembatan Siratal Mustaqim, sholawatnya akan datang. Jadi akan menemani, menjadi koki pemandu sholawat. Kemudian orang yang tidak membaca sholawat saat menaiki jembatan Siratal Mustaqim, maka orang itu akan tergelincir dari jalan itu. As-sadisatu wal ishruna annaha tunji min nadnil majlisil ladzi la yudkaru fihi ismullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu wal ishruna yang ke-26, kemuliaan membaca sholawat. Sholawat itu annaha tunji min nadnil majlisil, selamat dari bau busuknya majelis. Kalau bapak pergi tempat kopi, banyak orang sana, tadi baca sholawat, busuk majelis. Takbir majelis yang tahu siapa? Yang malaikat, makhluk yang lain. Maka di sini disebutkan min nadnil majlis alladzi la yudkaru fihi ismullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan mengeluarkan bau busuk majelis perkumpulan yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, tidak disebut nama baginda Rasul. Itu busuk. As-sadiyatu wal ishruna annaha, yang ke-27, sesungguhnya sholawat itu sababun li tamamil kalam alladzi uttuti'a bihamdillahi wa sholati ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu menjadi sebab sempurnanya ucapan yang dimulai dengan memuji Allah dan membaca sholawat pada Rasulullah. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol, ketemu sama kawan baca dulu alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cukup begitu saja. Habis itu ngobrol lah. Apa yang nak ngobrolkan terserah. Ngobrol nak kawin, ngobrol nak apa, nak acara, nak ini. Asalkan jangan menggibah orang saja. Jangan membicarakan keburukan-keburukan orang. Maka ucapan kalam di situ menjadi baik. Karena tadi ada namanya pujian kepada Allah, bahasanya alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua ada sholawat kepada baginda Rasul. As-saminatu wal ishruna annaha sababun li fawzil 'abdi bil jawazi al-sirat. Yang ke-28, sholawat itu menjadi sebab bahagianya seorang hamba dengan dapat melewati jembatan Siratal Mustaqim. Nanti 500 tahun perjalanan. Jadi lurus 500 tahun perjalanan. Satu hari di akhirat sama halnya dengan 1000 tahun di dunia. Dikatakan oleh ulama, jembatan Siratal Mustaqim itu seperti rambut tapi masih tingkat 7. Kira-kira kayak apa? Tidak tahu lah kira-kira kayak apa.
tajamnya setajam pisau cukur. Kita suruh melintas di situ. Di belakang nanti yang ngejar namanya kanan di benar serigala neraka. Tak bisa selamat kecuali Allah menyelamatkan. Di antara sebab wasilah selamat itu adalah baca sholawat. Maka jangan tinggalkan sholawat. Maka orang yang membaca sholawat itu menjadi kebahagiaan sebab dia bisa melintasi siratal mustaqim. Hatta si'atu wal ishruna yang ke-29 annahu yakhrujul 'abdu 'anil kifa' bi sholati 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang baca sholawat itu maka dia terlepas dari meninggalkan sholawat. Al-muhdiyatu salasina annaha sababun li'ilqaqillahi ta'ala as-salatu al-hasana 'ala al-musalli 'alaihi sallallahu alaihi wasallam baina as-sama'i wal ardi. Yang ke-30 kemuliaan membaca sholawat itu adalah sholawat itu menjadi sebab Allah memberikan pujian yang bagus kepada orang yang membaca sholawat. Kalau nak dipuji Allah baca sholawat. Li'ilqa'illahi sana'al hasanah 'alal musalli 'alaihi sallallahu alaihi wasallam baina as-sama' wal ardi. Allah juluki orang itu bagus, dipuji antara langit dan bumi. Jadi kalau dalam kitab Mukhtasar Al-Hijab disebutkan saat Allah itu cinta pada seorang hamba, maka Allah kasih tahu Jibril. Allah kasih tahu Jibril. Kemudian Jibril memberitahukan kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit malaikat, penduduk bumi malaikat. Cintailah si fulan bin fulan karena Allah cinta kepada fulan bin fulan. Jadi sebut-sebut. Maka kata Rasulullah ada orang yang populer terkenal di langit tapi tak kenal di bumi. Maka kata ulama itu biasakan dirimu tak terkenal, gharib asing di manusia, insya Allah akan populer di langit. Ini yang cari di bumi populer, di langit tak populer. Sebentar masuk ini, sebentar masuk ini, gitu ya. Buka ini ketemu itu, buka ini itu lagi. Orang-orang yang terkenal di langit itu yang tak tampak kadang di bumi, tak tahu orang. Maka Rasulullah itu terkait dengan Uwais Al-Qarni disebutkan ada orang yang tak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Mudah-mudahan kita itu terkenal di langit. Amin. Mudah-mudahan dengan doa berhajat kita itu dijuluki dengan pujian yang bagus di antara langit dan bumi. Al-Ihda was-salasuna seperti biasa terakhir, mari kita tutup dengan tahlil. Niatkan dalam hati, pahala tahlil itu kita kirimkan kepada, sebutkan saja dalam hati bapak-bapak. Siapa yang mau dikirim, bapak, ibu,